got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Menjadi ibu pengganti anak CEO lumpuh. Bab 011. Bukan Rome yang bergerak, kata Arman. Ibunya, Nyonya Yutika. 98. Nama itu membuat Kinara terdiam. Dia membela Amira sebagai keponakannya. Kasus itu ditekan, untuk sementara ditutup. Hening kembali menyelimuti ruangan, Kinara mengepalkan jemarinya perlahan. Jadi, dia masih bisa berkeliaran. Arman mengangguk pelan. Untuk saat ini, iya. Tapi bukan berarti aku akan tinggal diam. Dia menempelkan keningnya ke kening Kinara. Aku janji, siapapun yang berani mengusik keluargaku, akan menyesal. Sekeras apapun lawannya. Kinara menatap wajah Arman, tatapan itu penuh keyakinan, perlindungan, dan amarah yang tertahan. Di sisi lain ranjang, Aksa bergerak kecil, bergumam lirih memanggil. Momi. Kinara segera mendekat dan menggenggam tangan anak itu lagi, air mata hangat jatuh di punggung tangan kecil tersebut. Momi di sini, sayang, bisiknya. Dan Momi nggak akan kemana-mana. Di balik ketenangan ruang rawat itu, badai belum sepenuhnya usai. Karena Kinara tahu, selama Amira masih bebas, ancaman itu belum benar-benar berakhir. Malam itu ruangan rawat terasa terlalu sunyi. Kinara masih duduk di sisi ranjang Aksa ketika pintu terbuka pelan. La mengira Arman kembali, hingga langkah kaki yang masuk terasa asing, berat dan tergesa. Saat Kinara menoleh, tubuhnya langsung menegang. Bagas berdiri di ambang pintu, wajah pria itu kusut, matanya merah dan penuh kebencian. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras seolah menahan amarah yang nyaris meledak. Kamu, ucap Bagas parau. Kamu pembunuh. Jantung Kinara berdegup kencang, tapi ia memaksa dirinya tetap berdiri tegak. La melangkah perlahan mendekat ke ranjang Aksa, seolah melindungi bocah itu dengan tubuhnya sendiri. Aku tidak membunuh bayimu, jawab Kinara tegas. Aku punya bukti. Bagas tertawa pendek, getir. Bukti. 99. Kamu pikir aku akan percaya ucapan seorang perempuan yang sudah merebut segalanya dari Amira? Yang kamu cintai itu perempuan licik, Kinara membalas, nadanya meninggi. Kamu terlalu bodoh untuk melihat kebenaran. Ucapan itu membuat Bagas tersulut. Jangan berani-beraninya Karnu menghina Amira, teriaknya. Tangannya terangkat, sebuah pisau kecil berkilat di bawah cahaya lampu. Napas Kinara tercekat, kakinya spontan melangkah mundur. Bagas, tenang, ucap Kinara cepat, meski dadanya bergetar hebat. Kalau kamu melakukan ini, hidupmu benar-benar hancur. Pikirkan baik-baik. Terlambat, bentak Bagas. Kamu sudah membunuh anakku. Aku tidak. Kinara membalas lantang. Dengarkan aku. Amira sengaja membunuh bayi itu. Bohong. Bagas meraung. Kinara menatapnya tanpa gentar, meski ketakutan menekan dadanya. Dia menggugurkan anak itu sendiri, lanjut Kinara. Karena anak itu menghalanginya kembali ke pelukan Mas Arman. Dia tidak mau terikat denganmu, Bagas. Bagas menggeleng keras, emosinya semakin tak terkendali. Kamu cuma ingin memecah belah kami. Teriakan mereka membangunkan Aksa. Bocah itu terbangun dengan wajah pucat, matanya membesar ketakutan saat melihat Bagas memegang pisau. Momi, suara Aksa bergetar. Kinara langsung berbalik, memeluk Aksa erat. Tidak apa-apa, sayang. Jangan lihat, tutup matamu, ya. Bisiknya sambil mengusap kepala bocah itu. Bagas melangkah maju satu langkah, pisau terangkat. Kinara refleks berdiri di depan Aksa sepenuhnya. Namun, sebelum Bagas bergerak lebih jauh, terdengar suara dari luar ruangan. Nona, di kamar rawat Tuan Muda Aksa. Terima kasih, Sus. Suara Amira. Bagas membeku, Kinara menangkap perubahan itu. La menatap Bagas tajam, lalu berkata cepat namun terukur. Kamu mau tahu kebenaran, kan?
Dengar sendiri dari mulutnya. Bagas ragu, tangannya yang memegang pisau bergetar. Kalau aku bohong, lanjut Kinara. 100. Kamu boleh melakukan apapun padaku setelah ini. Di luar, suara langkah Amira semakin dekat. La terdengar berbicara ringan dengan suster, seolah tak terjadi apa-apa. Bersembunyilah, bisik Kinara cepat. Dengarkan, jangan membuat suara sebelum dia selesai. Bagas menatap Kinara lama. Amarah dan keraguan bercampur di wajahnya. Saat gagang pintu mulai berputar, Bagas akhirnya melangkah cepat dan bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Tubuhnya menempel ke dinding, napas ditahan. Kinara berdiri di samping ranjang aksa, jantungnya nyaris melonjak keluar. Amira melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah pelan, wajahnya ipoles ekspresi lembut yang dibuat-buat. Tatapannya langsung tertuju pada ranjang aksa. "Untuk apa kamu datang?" tanya Kinara dingin, berdiri menghadang langkah Amira. Amira tersenyum tipis. "Aku datang menjenguk anakku." Kinara tertawa pendek, tanpa humor. "Dia bukan anakmu," balasnya tajam. "Meskipun kau melahirkannya, kau sudah lama kehilangan hak untuk disebut sebagai ibu." Amira mendengus pelan. "Kau meninggalkannya?" lanjut Kinara, suaranya bergetar menahan amarah. "Dan kau juga membunuh bayimu sendiri. Kau tidak pantas menyandang satupun peran itu." Sejenak Amira tampak terkejut, mata membulat, bibir terkatup rapat. Namun hanya sedetik, detik berikutnya, tawa pecah dari bibirnya. Tawa panjang, keras dan tanpa rasa bersalah. "Ya," kata Amira santai, matanya berkilat gila. "Aku memang membunuhnya." Udara di ruangan seolah membeku. "Aku tidak mau ada penghalang," lanjut Amira ringan. "Aku harus kembali ke rumah Pramudia. Bayi itu dan ayahnya sama-sama menghalangi jalanku." Di balik pintu kamar mandi, tangan Bagas mengepal begitu keras hingga buku-bukunya memutih. Rahangnya mengeras, napasnya tersengal menahan ledakan emosi. Namun, Amira belum selesai. 101. "Oh, Kinara," katanya sambil tersenyum kejam. "Kau pikir itu pertama kalinya?" Kinara menegang. "Selama di London," lanjut Amira sambil melangkah mendekat. "Aku sudah 3 kali menggugurkan anak Bagas." Tawa Amira kembali menggema. "Terlalu merepotkan punya bayi dari lelaki yang tak bisa memberiku apapun." Bagas terhuyung di balik pintu, seolah dunia runtuh di atas kepalanya. Namun, kalimat berikutnya jauh lebih mematikan. "Dan tenang saja," Amira menatap perut Kinara dengan sorot penuh kebencian. "Aku juga akan membunuh bayi-bayimu." Kinara refleks menutup perutnya. "Aku tidak akan membiarkan Arman terikat padamu," lanjut Amira dingin. "Tanpa anak, dia akan kembali padaku." Saat itulah pintu kamar mandi terbuka keras. "Amira!" teriakan Bagas mengguncang ruangan. Amira terlonjak kaget. Wajahnya langsung pucat sebelum seketika berubah, ia memasang ekspresi panik dan rapuh. "Bagas!" suaranya melembut palsu. "Kamu kenapa di sini?" Bagas melangkah masuk ruangan dengan mata merah menyala, napas berat, tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena amarah dan kehancuran. "Katakan sekali lagi," suaranya parau. "Katakan kalau semua itu bohong." Amira langsung mendekat, mencoba menyentuh lengan Bagas. "Aku bisa jelaskan." "Tidak." Bagas menepis tangannya keras. "Semua yang kau katakan, aku dengar." Amira mundur setapak, wajahnya berubah, bukan lagi lembut, melainkan dingin dan kesal karena kedoknya runtuh. 102. Di sudut ruangan, Kinara berdiri memeluk Aksa erat. "Kau membunuh anak kita. Kau kejam, Amira." Aku tidak." Amira berusaha meraih tangan Bagas tetapi pria itu menghempaskannya. 103. 65. Pintu ruangan itu terbuka kembali. Arman melangkah masuk dengan wajah tenang dan bahkan terlalu tenang untuk situasi yang baru saja pecah. Di belakangnya, 2 petugas kepolisian berseragam langsung menyebar, satu mengarah ke Bagas, satu lagi berjaga di dekat pintu. "Bagas Pratama,"
ucap salah satu petugas tegas. Anda ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan, pengedaran zat berbahaya, dan ancaman kekerasan. Bagas menoleh cepat. Wajahnya berubah liar. Aman, teriaknya. Ini semua ulah kalian. Arman tidak menjawab, tatapannya dingin, penuh kendali. Sejak awal Arman memang sudah melihat Bagas berkeliaran di lorong rumah sakit. Naluri buruknya langsung bekerja. La tidak masuk, tidak gegabah. La memilih menghubungi pihak berwajib dan menunggu karena ia tahu satu hal, Kinara tidak sendirian. 1. Ponsel Kinara yang terbuka di saku jaketnya menjadi saksi. Arman mendengar semuanya. Setiap kata, setiap pengakuan Amira dan setiap ancaman. Dan tidak ada satupun suara minta tolong. Itu alasan Arman tidak mendobrak masuk lebih dulu. Karena Kinara sedang mengendalikan keadaan. Bawa dia, perintah petugas. Bagas meronta, menatap Amira dengan mata merah penuh luka. Kau dengar sendiri, teriaknya. Kau membunuh anak kita. Amira langsung menangis, berpura-pura runtuh. Bagas, aku cuma emosi. Aku tidak sadar. Cukup. Suara Arman memotong, rendah namun mematikan. Kamu sudah bicara terlalu banyak malam ini, Amira. Amira menoleh, tatapannya bergetar. Arman, lirihnya, mencoba mendekat. Arman melangkah maju setengah langkah, cukup untuk membuat Amira berhenti. Semua percakapan barusan terekam, lanjut Arman datar. 104. Termasuk pengakuanmu tentang aborsi berulang dan niat membunuh istriku. Wajah Amira langsung pucat. Tidak, itu tidak sah. Cukup, potong petugas lain. Nona Amira, Anda juga akan dimintai keterangan. Bagas diseret keluar ruangan, teriakan dan makiannya menggema di lorong rumah sakit. Saat semuanya mulai mereda, Arman berbalik. Tatapannya langsung mencari Kinara. Wanita itu berdiri memeluk Aksa, wajahnya pucat tapi matanya tegar. Tidak ada tangis, tidak ada histeria. Hanya napas yang masih sedikit gemetar. Arman mendekat tanpa berkata apapun, dia mengulurkan tangan. Kinara menatapnya sejenak, lalu menggenggam tangan itu erat. Aku tahu, kata Kinara pelan. Kamu dengar semuanya. Arman mengangguk. Kamu luar biasa, balasnya lirih. Dan aku tidak pernah meragukanmu. Aksa memeluk tangan Arman, suaranya kecil dan takut. Dedi. Arman langsung memeluk anak itu. Aman sekarang, ucapnya tegas. Dedi di sini. Di luar ruangan, langkah kaki petugas menjauh membawa dua orang yang selama ini menjadi sumber kekacauan hidup mereka. Malam itu, ponsel Yutika berdering. La baru saja meletakkan cangkir teh di meja saat melihat nama tak dikenal muncul di layar. Dengan sedikit enggan, Yutika mengangkat panggilan itu. Selamat malam, kami dari pihak kepolisian. Alis Yutika langsung berkerut. Petugas di seberang sana menyampaikan maksudnya dengan nada formal, datar, seolah yang dibicarakan hanyalah laporan biasa. Namun satu nama yang disebutkan membuat tangan Yutika mengeras di udara. Yutika masih mampu menahan ekspresinya, hingga kalimat berikutnya meluncur. 105. Atas dugaan percobaan pembunuhan terhadap seorang perempuan bernama Nyonya Kinara. Cangkir teh di tangan Yutika bergetar. Siapa? Tanyanya tajam, meski ia tahu persis nama itu. Petugas mengulanginya. Wajah Yutika berubah seketika. Rahangnya mengeras, matanya menyala penuh amarah. Kinara, ulangnya pelan, nyaris berdesis. Senyap menyergap ruangan itu. Tidak ada teriakan, tidak ada bantahan. Hanya napas Yutika yang terdengar berat, seolah emosi yang menumpuk ditahan dengan paksa. Baik, ucapnya akhirnya, dingin. Saya mengerti. Panggilan ditutup. Yutika menatap layar ponselnya yang menghitam, lalu perlahan menggenggamnya erat dan terlalu erat. Amarah Yutika akhirnya pecah. Apa-apaan ini? El, teriaknya sambil membanting ponsel ke sofa. Kinara lagi, Kinara lagi. Perempuan itu memang tidak pernah berhenti membawa sial. La mondar-mandir di ruang keluarga, napasnya memburu,
kedua tangannya gemetar menahan murka. Kata-kata kasar meluncur tanpa saring, memaki keadaan, memaki polisi, memaki siapapun yang dianggap menghalangi Amira. "Anak bodoh," bentaknya lantang. Amira itu terlalu lemah. Harusnya dia lebih rapi kalau mau menyingkirkan orang. Suara langkah kaki terdengar dari tangga. Rome baru saja turun, wajahnya masih lelah, belum sepenuhnya paham apa yang terjadi. Namun, baru saja ia menjejak lantai bawah, tatapan Yutika langsung mengarah padanya tajam, penuh tuduhan. "Kamu," teriak Yutika. "Kamu tahu soal ini, kan?" Rome terdiam sejenak. "Soal apa, Bu? Jangan pura-pura." Yutika mendekat, jarak mereka hanya sejengkal. "Keponakanmu ditahan polisi karena perempuan bernama Kinara. Dan kamu diam saja." "Satu." Rome menghela napas, mencoba tenang. "Bu, Amira ditahan karena ulahnya sendiri." Plak. Suara tamparan menggema di ruangan itu. Rome terpaku, kepalanya sedikit menoleh akibat kerasnya pukulan. 106. "Kurang ajar." Yutika menjerit. "Kamu lebih membela perempuan itu daripada keluargamu sendiri." "Aku cuma bilang fakta," balas Rome tertahan. "Kalau Amira salah, kita nggak bisa terus nutupin." "Diam," potong Yutika. "Tugasmu itu melindungi keluarga, bukan jadi pahlawan keadilan." Rome mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. "Kinara hampir dibunuh, Bu. Ini bukan hal sepele." Nama itu kembali disebut. Dan justru disitulah amarah Yutika mencapai puncaknya. Kalau saja perempuan itu lenyap dari awal, desis Yutika penuh kebencian, semua ini tidak akan terjadi. Rome menatap ibunya, untuk pertama kalinya dengan sorot dingin dan kecewa. 107. 66. Pagi itu bahkan belum sepenuhnya terang ketika Aman dan Rudi sudah duduk di ruang penyidik kantor polisi. Udara dingin bercampur bau kopi pahit dan kertas lama, sementara berkas-berkas tebal tergeletak di atas meja. Rudi menyerahkan seluruh bukti tanpa ragu. Bukan satu, bukan dua, rekaman suara, pesan ancaman, saksi, hingga kronologi lengkap tentang bagaimana Amira berulang kali mengancam Kinara. Semua disusun rapi, tak memberi celah sedikit pun untuk dibantah. Arman duduk tegak, wajahnya datar, tetapi sorot matanya tegas. Dia tidak datang untuk berdamai. Baginya, tidak ada ruang kompromi untuk seseorang yang hampir membunuh istrinya dan mengancam anaknya. Sementara itu, di ruang lain, kasus Bagas juga berjalan. Dengan barang bukti pengedaran, percobaan pembunuhan, dan jaringan kriminal lintas negara, namanya resmi masuk dalam kategori kasus berat. Hukuman mati bukan lagi ancaman kosong, melainkan kemungkinan nyata yang menunggu di ujung proses hukum. Saat Arman tengah berbicara dengan petugas penyidik, suara langkah kaki cepat terdengar dari ujung lorong. Yutika, wanita itu datang dengan wajah tegang, rambutnya rapi tetapi ekspresinya kacau oleh amarah. Begitu melihat Arman, matanya langsung menyala. "Kamu puas sekarang?" hardiknya tanpa basa-basi. Menjebloskan Amira ke penjara supaya dia tidak bisa merebut hak asuh Aksa. Arman tidak menoleh, tidak membantah dan tidak membela diri. Dia bahkan tidak menganggap Yutika ada di sana. Sikap itu justru membuat emosi Yutika meledak lebih hebat. "Kamu pikir aku bodoh?" Suaranya meninggi, menarik perhatian orang-orang di sekitar. "Ini semua skenario kamu, kan?" Rudi yang sejak tadi diam akhirnya melangkah maju. "Nyonya Yutika," katanya tenang tapi menusuk, "hak asuh tidak ditentukan oleh teriak-teriak di kantor polisi." Yutika menoleh tajam. "Amira adalah ibu kandung Aksa," potongnya. "Dan itu tidak otomatis membuatnya layak balas," Rudi tanpa gentar. "Ibu yang baik tidak mengancam nyawa anak orang lain. Ibu yang baik tidak bersekongkol dengan pengedar dan perencana pembunuhan." Rudi berhenti sejenak, menatap Yutika lurus-lurus. "Percayalah, meski Elbu jungkir balik di pengadilan, hakim tahu kepada siapa Aksa seharusnya diasuh." Kata-kata itu seperti tamparan keras. Tangan Yutika mengepal,
kukunya menancap di telapak sendiri. Wajahnya memerah, napasnya berat, dan ia terlihat kehabisan kata untuk membantah ucapan Rudy. Tanpa berkata apapun lagi, Yutika berbalik dan melangkah cepat menuju ruang interogasi. 108. Di ruang penyidik yang dingin dan berlampu putih menyilaukan itu, Yutika berdiri mematung. Di hadapannya, Amira duduk dengan kondisi yang nyaris tak dikenali. Rambutnya acak-acakan, wajahnya sembab oleh tangis, dan kedua tangannya terborgol di atas meja besi. Mata Amira yang biasanya penuh keangkuhan kini terlihat panik bahkan ketakutan. Begitu melihat Yutika, Amira langsung bangkit sedikit dari kursinya, rantai borgol beradu pelan. "Tante," rengeknya lirih namun putus asa. "Aku jebak, semua ini jebakan Kinara. Bukti-bukti itu palsu, Tan. Aku nggak mungkin tega membunuh anakku sendiri." Air mata Amira jatuh bertubi-tubi. Dia sengaja menjauhkan aku dari Aksa. Dia mau merebut semuanya. Arman, Aksa, semua. Bahkan, dia juga akan merebut Rome dari Tante, percayalah sama aku. Lanjutnya dengan suara bergetar. "Tante harus percaya sama aku. Tolong bebaskan aku. Aku mohon." Yutika menatap keponakannya lama. Ada amarah, ada kebingungan, dan ada ketakutan yang perlahan menyusup. Namun, Yutika bukan wanita bodoh. Lah tahu, untuk membebaskan Amira, dibutuhkan jaminan yang besar dan lebih dari itu, dan persetujuan pihak yang dirugikan. Arman jelas tidak akan pernah mengizinkan Amira keluar dengan mudah. Belum sempat Yutika berkata apapun, pintu ruangan terbuka dan seorang petugas masuk. Waktu besuk sudah habis. Amira langsung menangis lebih keras, tangannya mencengkeram ujung meja. "Tante, jangan tinggalin aku. Aku mohon." Yutika memejamkan mata sesaat, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya cepat, emosinya bergejolak. Begitu keluar dari ruang penyidik, Yutika segera meraih ponselnya dan menekan nomor Rome. Tak butuh lama, panggilan tersambung. "Rome," katanya tanpa basa-basi, suaranya tegang, "kamu harus urus pengeluaran Amira dari kantor polisi, sekarang." Di seberang sana, suara Rome terdengar dingin. "Tidak." Satu kata itu membuat Yutika berhenti melangkah. "Apa maksudmu tidak?" bentaknya. "Aku tidak mau terlibat," jawab Rome tegas. "Kasus Kak Amira bukan urusanku." Yutika nyaris menjerit. "Dia keluarga kita. Dan aku punya hidupku sendiri," potong Rome. 109. "Perusahaan farmasi ini satu-satunya hal yang aku bangun dengan kerja keras. Aku tidak akan menghancurkan semuanya hanya karena ulah Amira." Nada suara Rome semakin berat. "Aku tidak akan membantunya, titik." Panggilan terputus begitu saja. Yutika menatap layar ponselnya dengan mata membelalak, lalu menghentakkan kakinya ke lantai keras-keras. Amarah, frustasi, dan rasa kehilangan kendali bercampur jadi satu. Yutika benar-benar kehabisan arah. Dia tak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Orang tua Amira jelas bukan pilihan. Sejak ibunya meninggal karena stres berkepanjangan, bertahun-tahun hidup dalam kekerasan rumah tangga, keluarga itu sudah hancur dari dalam. Ayah Amira menikah lagi dengan seorang wanita keturunan Tionghoa dan menetap di Hong Kong. Lebih dari itu, pria itu telah memutuskan hubungan dengan Amira sejak putrinya meninggalkan Arman demi pria lain. Baginya, Amira sudah bukan siapa-siapa lagi. Bahkan, meskipun Amira adalah satu-satunya anaknya, selama ini, hanya Yutika yang berdiri di sisi Amira. Lah yang merawat, melindungi, dan menutup mata atas semua kesalahan keponakannya. Rome pun, yang sejak kecil sangat menyayangi Amira dan akhirnya tersadar. Terlalu terlambat, namun cukup untuk membuatnya mundur. Rome menyadari satu hal pahit, ia telah memanjakan Amira sampai lupa membedakan benar dan salah. Sementara itu, di balik jeruji besi, Amira mengamuk. Teriakannya menggema di sel tahanan, memaki, menangis, memohon agar dibebaskan. Tangannya mencengkeram jeruji,
wajahnya penuh kepanikan. Aku nggak salah. Kalian nggak boleh nahan aku di sini. Namun, jeritan itu tak mengubah apapun. Di luar sana, Yutika berdiri dengan kepala penuh kekacauan. Otaknya bekerja keras, memutar kemungkinan demi kemungkinan dan semuanya buntu. Hingga satu nama terlintas, Kinara. Yutka mengepalkan tangannya. Dadanya naik turun menahan emosi. Dia membenci kenyataan itu, tapi tak bisa menyangkalnya. Saat ini, Kinara adalah satu-satunya orang yang bisa mencabut tuduhan terhadap Amira. Tanpa Kinara, Amira akan tetap di balik jeruji. Tanpa Kinara, semua pintu akan tertutup rapat. Yutika menghela napas panjang, seolah menelan harga diri yang selama ini ia junjung tinggi. Mau tak mau, ia harus menemui Kinara. Bukan karena ia ingin, melainkan karena ia tak punya pilihan lain jika ia ingin Amira bebas. 110. 67. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan rumah besar keluarga Pramudya. Yutika menatap bangunan megah itu dari balik kaca jendela mobil. Matanya menyipit, bukan karena silau matahari sore, melainkan oleh perasaan campur aduk yang mengaduk dadanya. "Nyonya, ini rumah Tuan Arman," ujar sopir dengan suara hati-hati. Yutika mendengus pelan. Rumah barunya jauh lebih besar dibanding saat dia menikah dengan Amira, gumamnya dingin. Pandangan Yutika menyapu halaman luas, tamaran tertata rapi, hingga bangunan yang berdiri angkuh seolah menegaskan satu hal, Arman Pramudya kini berada di puncak segalanya. Kinara memang perempuan yang sangat beruntung, lanjut Yutika lirih, namun syarat racun. Bukan cuma mendapatkan anak Amira, tapi juga suaminya. Dan seluruh hidup yang seharusnya menjadi milik Amira. 2. Tangannya mengepal di atas tas mahal yang diletakkan di pangkuannya. "Aku tidak bisa tinggal diam melihat Amira menderita," ucapnya tegas, lebih kepada dirinya sendiri. "Aku tidak akan membiarkan keponakanku berakhir seperti ibunya dulu, mati sia-sia, sendirian, tanpa ada yang membela." Mobil perlahan memasuki halaman rumah. Ban berhenti tepat di depan pintu gerbang utama. 2 satpam segera mendekat, sikap mereka waspada namun sopan. "Selamat sore, Nyonya. Mohon maaf, boleh kami tahu keperluannya?" tanya salah satu satpam sambil sedikit menunduk. Yutika menurunkan kaca jendela dengan gerakan anggun, wajahnya kembali dipoles ketenangan khas wanita terpandang. "Saya Yutika," ucapnya singkat namun penuh tekanan. "Saya ingin bertemu Nyonya Kinara." Kedua satpam saling pandang sejenak sebelum salah satunya mengangguk dan menghubungi seseorang melalui alat itu. Yutika bersandar kembali ke kursi, matanya menatap lurus ke depan. Seorang pelayan keluar menyusul langkah satpam yang tadi menerima Yutika. Keduanya berbicara singkat di sisi teras, cukup pelan namun jelas menunjukkan bahwa kedatangan Yutika bukan tamu biasa. Tak sampai 1 menit, pelayan itu kembali. "Nyonya Yutika, silakan masuk," ucapnya sopan sambil membuka pintu lebar-lebar. Yutika turun dari mobil dengan langkah mantap. Tumit sepatunya berdetak pelan di lantai marmer halaman rumah Pramudya. Dia melangkah masuk, melewati pintu besar yang terbuka, dan langsung disarembut hawa sejuk serta aroma khas rumah yang terawat. 111. Di ruang tamu, Kinara baru saja menuruni anak tangga bersama Aksa. Kinara berhenti di anak tangga terakhir, wajahnya tenang, terlalu tenang bagi seseorang yang tahu siapa Tanu di hadapannya. "Aksa," ucap Kinara lembut sambil menunduk sejajar dengan bocah itu. "Main dulu sama Bu Hasna, iya." Aksa menoleh ke arah Yutika sekilas, lalu mengangguk patuh. "Lia, Momi." Bu Hasna segera mendekat, menggandeng tangan Aksa dan membawanya pergi ke arah ruang keluarga belakang. Tak lama kemudian, 2 orang pelayan datang membawa nampan berisi minuman hangat dan aneka camilan, meletakkannya di atas meja kaca di hadapan Yutika dengan sikap penuh hormat. "Silakan, Nyonya," ujar salah satu pelayan sebelum mundur teratur. Yutika duduk dengan punggung tegak. Pandangannya berkeliling tanpa berusaha menyembunyikan penilaian. Ruang tamu itu luas, namun hangat.
Warna-warna netral berpadu dengan perabot mahal yang tidak berlebihan. Segalanya tertata rapi, bukan sekadar mewah, tapi nyaman. Yutika mengangkat cangkirnya perlahan, namun matanya tetap tertuju pada Kinara yang duduk berhadapan dengannya. Senyum tipis terbit di bibir Yutika, senyum yang tidak menyentuh mata. Yutika tak membuang waktu. Begitu pelayan terakhir benar-benar meninggalkan ruang tamu, wanita itu langsung menyandarkan punggungnya ke sofa, lalu menatap Kinara tanpa senyum. "Aku datang ke sini bukan untuk basa-basi," katanya dingin. "Cabut tuntutanmu terhadap Amira." Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah-olah yang diminta hanyalah hal sepele. Yutika menghela napas panjang, lalu menambahkan dengan nada merendahkan. "Apa kamu tidak malu, Kinara? Memenjarakan ibu kandung dari anak tirimu sendiri. Coba pikirkan, apa kata orang-orang nanti? Aksa akan tumbuh dengan cerita bahwa ibunya sendiri dipenjara oleh ibu sambungnya." Kinara mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya datar, nyaris tanpa emosi. Namun saat ia berbicara, suaranya tenang, terlalu tenang untuk dianggap lemah. "Malu," ulang Kinara pelan. "Untuk apa aku malu?" La menatap Yutika lurus, tak ada sedikit pun keraguan di sana. "Aku melakukan hal yang benar," lanjutnya. "Amira hampir membahayakan nyawa Aksa. Dia bukan hanya mencemarkan nama baikku, tapi juga terlibat dalam rencana yang bisa merenggut nyawa anak itu." Kinara mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Sebagai ibu," ucapnya tegas, "aku tidak akan tinggal diam hanya demi menjaga citra atau omongan orang." Yutika mendecak pelan. "Kamu terlalu berlebihan. Semua ini hanya kesalahpahaman. Amira itu emosional, tapi dia 112. Tetap ibu Aksa. Seorang ibu tidak meracuni makanan anaknya sendiri," potong Kinara tanpa menaikkan suara. "Dan seorang ibu tidak tertawa mengakui bahwa dia membunuh bayinya sendiri demi pria lain." Wajah Yutika menegang. "Itu tuduhan sepihak." "Bukan," jawab Kinara singkat. "Ada bukti. Rekaman dan pengakuan." La bersandar kembali ke sofa, sikapnya tetap anggun namun tegas. "Dan satu hal lagi," tambah Kinara dengan suara dingin, "Aksa adalah anakku untuk kulindungi. Status darah tidak menghapus kejahatan." Ruangan mendadak sunyi. Yutika menggenggam tasnya lebih erat. Tatapan sinisnya mulai goyah, tergantikan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Kinara tak bergeming sedikit pun. Dia tidak akan mencabut tuntutan itu. Yutika bangkit dari duduknya dengan gerakan kasar. Sepatu hak tingginya menghantam lantai marmer, suaranya menggema di ruang tamu yang tadinya tenang. "Kau tega sekali melakukan semua ini," bentaknya. "Amira tidak pernah berbuat salah padamu. Kau yang menjebloskannya ke penjara. Apa kau tidak punya rasa kasihan?" Yutika menunjuk Kinara dengan jari bergetar, emosinya meluap. "Pikirkan baik-baik sebelum semuanya terlambat. Jangan rusak mental Amira. Dia sudah terluka sejak ibunya meninggal. Hidupnya tidak pernah mudah." Kinara menatap wanita itu tanpa berdiri. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya mengeras. "Nyonya Yutika," ucap Kinara pelan tapi tajam, "luka masa lalu seseorang bukan tanggung jawab saya." La berdiri, menyamakan tinggi mereka. Amira sudah diberi kesempatan hidup yang tidak semua wanita dapatkan. Dia menikah dengan pria sebaik Mas Arman, punya keluarga, punya anak. Tapi semua itu dia sia-siakan sendiri. Kinara menatap Yutika tanpa gentar. "Jadi jangan salahkan siapapun kalau akhirnya dia menuai karmanya sendiri." Ucapan itu seperti tamparan telak. "Lancang sekali kamu," teriak Yutika kalap. Tangannya terangkat tinggi, siap mendarat di pipi Kinara. 113. "Berani sekali." Suara berat itu menggelegar dari arah tak jauh dari ruang tamu. Aman sudah berdiri di sana, wajahnya dingin, mata tajam penuh amarah. Dalam beberapa langkah cepat, ia sudah berada di depan Kinara, tubuhnya langsung menghalangi istrinya. "Tamu dari mana?" ucap Arman dengan nada rendah namun mengancam, "yang berani mengangkat tangan pada istri saya."
Tangannya menggenggam pergelangan Yutika sebelum sempat menyentuh Kinara. Cengkeramannya tidak kasar, tapi cukup kuat untuk membuat Yutika terkejut dan mundur setapak. Di rumah saya, lanjut Arman dingin, tidak ada yang boleh mengancam keluarga saya. Yutika terdiam, amarahnya seketika runtuh, digantikan keterkejutan dan rasa terintimidasi. Arman menurunkan tangan Yutika dengan kasar, lalu menatapnya tanpa ekspresi. "Jika Nyonya datang untuk memohon, silakan," katanya dingin. "Tapi kalau datang untuk menyalahkan dan mengancam istri saya, lebih baik keluar sekarang." Kinara berdiri di belakang Arman, tangannya menggenggam lengan suaminya. "Pergi!" teriak Arman. Bukan hanya Kinara yang terkejut, bahkan Yutika nampak terkejut dan menatap tajam Kinara sebelum akhirnya pergi dengan wajah kesal dan penuh amarah. 114:68. Begitulah rengkah Yutika menghilang dari halaman rumah, Arman langsung mengeluarkan ponselnya. Wajahnya kembali dingin, berbeda jauh dari raut lembut yang ia tunjukkan pada Kinara. "Rudy," ucapnya singkat saat sambungan tersambung. "Naikkan semua pasal Amira. Jangan ada celah sedikit pun." Di seberang sana, Rudy menjawab dengan nada tegas, "Sudah, Tuan. Semua bukti uat. Dan satu lagi, Bagas akan dieksekusi hukuman mati setelah 6 bulan masa tahanan." Arman mengangguk tipis, meski lawan bicaranya tak bisa melihat. "Baik." Panggilan itu ia putus. Dia menoleh pada Kinara, ekspresinya melunak seketika. Arman mendekat, lalu meraih tangan istrinya dengan genggaman hangat. "Semua akan baik-baik saja," katanya pelan, meyakinkan. Kinara menatapnya ragu, ada kegelisahan di matanya. "Mas, apa ini tidak terlalu kejam untuk Amira?" tanyanya lirih. "Bagaimanapun, dia tetap ibu kandung Aksa." Arman menghela napas pelan, lalu mengangkat tangan Kinara dan menggenggamnya di dadanya. "Kinara," ucapnya tenang, "kejam itu ketika seseorang sengaja membahayakan anaknya sendiri, juga anak orang lain." Tatapannya mengeras sejenak. Apa yang dia terima sekarang bukan dendam, tapi akibat, karma atas semua perbuatannya. Kinara terdiam, kata-kata Arman meresap perlahan. Akhirnya, ia mengangguk kecil, tanda ia mengerti meski hatinya tetap menyisakan getir. Arman merangkul Kinara ke dalam pelukannya, seolah ingin melindunginya dari segala kekacauan yang masih mungkin datang. Malam itu, kediaman Yutika terasa pengap. Wanita itu mondar-mandir sejak sore, pikirannya berulang kali memutar satu tujuan: bagaimana caranya mengeluarkan Amira dari penjara. Amarah, kecewa, dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuat dadanya sesak. Saat pintu utama terbuka, Rome baru saja melangkah masuk setelah seharian berada di perusahaan. Belum sempat ia melepas jasnya, Yutika sudah menghadangnya. "Kamu dari mana saja?" "Hah?" bentak Yutika, suaranya meninggi. "Elbu, aku baru pulang kerja." 115. "Kamu harus segera mengeluarkan Amira," potong Yutika tajam. "Apa kamu tega melihat kakak sepupumu membusuk di penjara karena perempuan itu?" Karena Kinara. Nama itu kembali terlontar bersama makian demi makian. Rome terdiam, menahan napas, sampai akhirnya satu pertanyaan keluar dari bibirnya dengan nada lelah. "Elbu, sebenarnya apa alasan ibu sangat membenci Kinara?" Yutika terhenti, tatapannya menajam ke arah anaknya, lalu perlahan berubah menjadi luka yang mengendap. "Karena perempuan itu," ucapnya lirih namun penuh racun, "semua impian Elbu hancur." Rome terperanjat. "Elbu cuma punya kamu setelah ayahmu meninggal," lanjut Yutika dengan suara bergetar. "Elbu ingin kamu kuliah ke Swiss, jadi orang besar, jadi pebisnis hebat. Tapi kamu malah memilih tinggal di sini, menemani wanita sialan itu." Tangannya mengepal. "Ibu tidak mau kamu jadi ahli obat seperti ini. Ibu tidak sudi. Ibu yang membesarkan kamu, Rome. Dari kecil sampai besar. Tapi kamu malah memilih memihak perempuan itu, bukan ibu." Tangis Yutika pecah, bahunya bergetar hebat. Rome mendekat,
menahan emosinya sendiri. "Bu!" panggilnya lembut. Namun Yutika kembali berteriak, suaranya serak oleh air mata. 4 tahun, Rome. 4 tahun Elbo berjuang memintamu berhenti kuliah dan pergi ke Swiss, tapi kamu tetap memilih wanita itu. Kamu tidak pernah melihat ibu yang membesarkanmu sejak kecil. Air mata Rome akhirnya jatuh. La menatap ibunya dengan mata basah, suaranya bergetar namun tegas. "Bu, semua ini bukan kesalahan Kinara," ucapnya pelan. "Ini semua pilihan Rome." Yutika terdiam, napasnya tertahan. "Elbu memang membesarkan Rome," lanjutnya, "tapi sebagai ibu yang baik, ibu tidak pernah bertanya apa yang Rome inginkan. Apa yang Rome butuhkan. Ibu selalu memaksa Rome hidup sesuai keinginan ibu, tanpa pernah bertanya, 'Apa aku bahagia atau tidak?' Suaranya pecah. Elbu cuma memikirkan ego ibu sendiri. 'Kalau aku tidak boleh menjalani hidupku sendiri.' Rome mengangkat wajahnya, menatap ibunya lurus-lurus. 'Untuk apa aku dilahirkan, Bu?' Yutika terpaku, pertanyaan itu menghantamnya tanpa ampun. Tangisnya semakin pecah, tubuhnya limbung oleh kenyataan yang selama ini ia abaikan. 116. Lihat. Yutika menuding punggung anaknya dengan tangan gemetar. "Kau bahkan masih membelanya. Kau terus membela perempuan itu." Tangisnya kian menjadi, bahunya terguncang, napasnya tersengal oleh amarah dan kecewa yang menumpuk terlalu lama. Rome berhenti melangkah, dia menoleh perlahan, menatap ibunya dengan sorot mata lelah namun jujur. "Elbu belum pernah benar-benar melihat sisi baik Kinara," ucapnya tenang, meski suaranya parau. "Makanya Elbu terus membencinya." Yutika menggeleng keras, seolah menolak setiap kata. "Soal Kak Amira," lanjut Rome, kali ini lebih tegas, "aku tidak bisa membantunya. Menentang keluarga Pramudia hanya akan menyeretku ke dalam masalah yang lebih besar, Bu." Yutika terdiam sejenak, menatap anaknya dengan mata merah dan basah. "Aku juga akan tetap bekerja sama dalam proyek Tropi," sambung Rome tanpa ragu. "Aku tidak akan mundur." Kata-kata itu seperti palu terakhir yang menghantam kesabaran Yutika. "Rome!" teriaknya nyaring saat melihat anaknya kembali melangkah pergi. "Rome, dengar ibu. Jangan pergi. Rome." Namun, langkah pria itu tak melambat. La tak menoleh lagi. Pintu tertutup, meninggalkan gema sunyi yang menyakitkan. Yutika terjatuh di sofa, napasnya memburu, matanya menatap kosong ke arah pintu yang baru saja dilewati anaknya. Amarah perlahan menggantikan tangis. Dengan rahang mengeras dan mata penuh dendam, Yutika berbisik penuh sumpah. "Kalau hidupku hancur, aku akan menghancurkan hidup Kinara. Aku bersumpah." 117. 69. Sebulan kemudian. Sebulan berlalu sejak Amira resmi ditahan oleh pihak berwajib. Arman, tanpa ragu, meminta petugas membatasi interaksi keluarga Yutika dengan Amira. Bukan tanpa alasan, ia tahu, selama Yutika masih bisa leluasa keluar masuk, tekanan dan drama tak akan pernah berhenti. Vonis 3 tahun penjara untuk kasus yang menjerat Amira memang terdengar singkat di atas kertas. Namun, bagi Amira, hari-hari itu terasa seperti senur hidup yang iperas perlahan. Terlebih kondisi mentalnya kian rapuh. Hampir setiap malam, jeritan Amira menggema di blok tahanan, membuat petugas kewalahan dan tahanan lain terganggu. Nama Yutika pun berulang kali muncul di layar ponsel petugas, dipanggil, diminta datang, dimohon agar menenangkan keponakannya. Selama sebulan penuh, Yutika telah mencoba segala cara. Pengacara terbaik, jaminan berlapis, hingga koneksi lama yang dulu ia banggakan dan itu semuanya gagal. Jaminan tak lagi berarti. Satu-satunya jalan agar Amira bebas hanyalah jika Kinara atau Arman menarik tuntutan mereka, dan Yutika tahu, itu hampir mustahil. Siang itu, Yutika baru saja keluar dari kantor polisi setelah menjenguk Amira. Langkahnya terasa berat, dadanya sesak bukan hanya oleh penyakit, tapi oleh ketakutan yang menggerogoti.
Kondisi Amira benar-benar memprihatinkan. Tubuhnya kini kurus, tulang pipinya menonjol, rambutnya kusut tak terawat. Mata itu, yang dulu penuh ambisi dan kecerdikan, kini kosong, basah oleh tangis yang tak pernah berhenti. Amira terus menangis, meracau, hingga akhirnya dipindahkan ke ruang isolasi karena dianggap mengganggu dan membahayakan kondisi tahanan lain. Ironisnya, isolasi itu justru semakin merusak mentalnya. Yutika duduk di kursi penumpang mobil, tubuhnya bersandar lemah. Tangannya gemetar memegang selembar foto lama, foto Amira saat masih kecil, tersenyum lebar dengan mata polos yang dulu begitu ia jaga. Menatap foto itu, ketakutan Yutika memuncak. Bayangan kelam ibunda Amira kembali menghantui benaknya, wanita yang perlahan hancur, sakit, lalu mati sia-sia karena tekanan hidup. Aku tidak boleh kehilangan dia. Bisik Yutika lirih, nyaris tak terdengar. Sopir yang duduk di depan melirik melalui kaca spion. "Nyonya, kita akan kemana sekarang?" tanyanya hati-hati. Yutika menarik napas dalam, mencoba menenangkan dadanya yang mulai terasa berat. "Ke klinik," jawabnya pelan. "Aku harus mengambil obat asma. Akhir-akhir ini sering kambuh." Mobil pun melaju, meninggalkan gedung kepolisian di belakang. Namun, pikiran Yutika tertinggal di sana di balik jeruji besi, bersama Amira. Tiba di klinik, Yutika langsung turun dari mobil tanpa banyak bicara. Meminta sopir menunggu di area parkir yang letaknya cukup jauh dari pintu masuk ruang pemeriksaan, alasan klasik yang selalu ia gunakan saat tak ingin diawasi atau ditemani. Langkahnya terlihat tenang, tetapi raut wajahnya menegang, seperti menyimpan badai yang sewaktu-waktu bisa pecah. 118. Ruang tunggu klinik terasa dingin dan sunyi. Yutika menunggu cukup lama hingga akhirnya namanya dipanggil. Menjalani pemeriksaan rutin, menerima resep, lalu duduk sebentar menenangkan napasnya yang sempat tersengal akibat asmanya karembuh. Tak ada yang istimewa dari kunjungan itu, setidaknya, begitulah yang ia kira. Di waktu yang hampir bersamaan, di sisi lain klinik itu, Kinara juga berada di sana. Wanita itu menggandeng Aksa, mengambil beberapa suplemen khusus ibu hamil dari apotek klinik. Wajah Kinara tampak lebih pucat dari biasanya, namun matanya tenang. Sejak kejadian di kantin dan rumah sakit, Arman menjadi jauh lebih protektif. Ponsel Kinara tak berhenti bergetar. Nama Arman kembali muncul di layar. "Mas, aku baik-baik saja," ucap Kinara sabar untuk kesekian kalinya. "Aksa juga baik. Kami cuma ambil vitamin." Di seberang sana, suara Arman terdengar lega meski tetap tegang. Mengatakan masih berada di Bali untuk urusan pekerjaan dan akan kembali sore nanti. "Jangan kelelahan, jangan sendirian terlalu lama, dan jangan lupa makan," pesan-pesan itu diulang seperti doa. Kinara tersenyum kecil. "Lia, aku janji," jawabnya sebelum mengakhiri panggilan. Memasukkan ponsel ke dalam tas, lalu menggenggam tangan Aksa lebih erat. "Ayo, kita pulang," ujarnya lembut. Kinara baru saja mengakhiri panggilannya dengan Arman ketika langkahnya terhenti. Awalnya ia mengira hanya kebetulan, seorang wanita parubaya berdiri agak membungkuk di jalur menuju parkiran klinik. Namun, saat Kinara melangkah satu langkah lagi, penglihatannya menajam. Yutika sama sekali tak menyadari keberadaan Kinara. Perhatiannya tertuju pada tas tangannya yang terbuka, obat-obatan berserakan di aspal jalur menuju parkiran. Seorang pria yang tadi menabraknya sudah berlalu tanpa menoleh sedikit pun. "Kurang ajar," umpat Yutika dengan bibir bergetar, membungkuk tergesa untuk memunguti obat-obatannya. Di saat yang sama, sebuah mobil melaju cukup kencang di jalur itu. Kinara, yang baru saja melangkah keluar bersama Aksa, menangkap pemandangan itu dengan jelas. Melihat semprotan asma terlempar agak jauh, melihat tubuh Yutika yang berjongkok terlalu lama, lalu gerakan tangannya mulai gemetar. Wajah wanita itu memucat, kepalanya terangkat sedikit, napasnya tersengal dan terputus-putus, asmanya kambuh. "Aksa, tunggu di situ."
Seru Kinara refleks. Bocah itu terkejut. Momi. Namun, Kinara sudah berjalan cepat. Jantungnya berdegup keras ketika mobil itu semakin mendekat. Klakson terdengar samar di telinganya. Dia meraih semprotan asma lebih dulu, lalu menarik lengan Yutika dengan tenaga yang 119. Tak ia sadari masih ia miliki. Bu, jangan di sini. Itu berbahaya, katanya panik. Tubuh Yutika nyaris limbung saat Kinara menariknya menjauh, tepat sebelum sisi mobil itu melintas, menyisakan hembusan angin yang membuat gaun Kinara berkibar. Yutika terhuyung, napasnya makin kacau, matanya berkunang. Kinara tak menunggu lagi. Langsung menyemprotkan obat itu ke mulut Yutika, 1 kali, lalu 2 kali, sambil menopang punggungnya. Tarik napas. Pelan. Iya, begitu, ucap Kinara cepat namun tegas, tangannya sedikit gemetar. Di detik itulah pandangan mereka bertemu. 120. 70. Mata Yutika yang basah dan panik menatap lurus ke wajah Kinara, wanita yang selama ini ia benci, ia salahkan, ia anggap perusak hidup keponakannya. Sementara Kinara, dengan napas tersengal karena berjalan cepat dan jantung yang masih berdentum, menatap Yutika tanpa kebencian, hanya ketakutan karena hampir kehilangan nyawa seseorang di depan matanya. Beberapa detik berlalu, napas Yutika mulai teratur, dadanya naik turun lebih tenang. Tangannya mencengkeram lengan Kinara tanpa sadar, seolah itu satu-satunya penopang yang ia miliki. Kamu. Suara Yutika serak, hampir tak keluar. Kinara menelan ludah. Bu, tarik napas lagi. Jangan bicara dulu. Aksa berlari mendekat dengan wajah cemas, memeluk kaki Kinara. Momi, Oma jahat itu kan? Kinara mundur selangkah setelah napas Yutika mulai teratur. Tangan kirinya refleks memegang perutnya yang kini memasuki usia 5 bulan. La mengelus pelan, mencoba meredakan kram yang muncul karena langkahnya tadi terlalu cepat dan dipaksakan. Yutika memperhatikan gerakan itu dengan saksama. Tatapannya berubah, bukan lagi penuh amarah seperti biasanya, melainkan cemas. Kamu tidak apa-apa, tanya Yutika lirih. Kinara menoleh, senyum tipis terukir di wajahnya, meski keringat masih membasahi pelipisnya. Aku baik-baik saja, jawabnya lembut. Ibu sendiri bagaimana? Sudah aman. Yutika terdiam sejenak. Dadanya naik turun perlahan, lalu ia mengangguk. Aman, katanya, suaranya bergetar. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku. Kalimat itu terputus, mata Yutika berkaca-kaca. Kamu sudah menolong nyawa seseorang yang selama ini membenci kamu, lanjutnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Padahal aku sangat kejam padamu. Kinara hanya tersenyum kecil. Aku sudah terbiasa dibenci, katanya tenang. Dan percaya atau tidak, kebencian orang lain tidak akan pernah cukup kuat untuk menghancurkanku. La perlahan berdiri, lalu mengulurkan tangan membantu Yutika ikut bangkit. Sentuhan mereka singkat, canggung, namun penuh makna yang tak terucap. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti tak jauh dari mereka. Sopir Yutika turun tergesa. 121. Nyonya. Serunya panik. Maaf saya terlambat. Yutika mengangguk singkat, lalu menoleh ke Kinara. Naiklah bersama kami, ujarnya tegas. Aku akan mengantarmu. Kinara menggeleng pelan. Tidak perlu, Bu. Aku bisa pesan taksi. Mobilku juga sedang diservis di sekitar klinik. Namun Yutika tak memberi ruang untuk penolakan. Aku tidak menerima penolakan hari ini, katanya, nada suaranya lebih lembut tapi tetap kukuh. Anggap saja ini caraku membalas budi. Kinara ragu sejenak, lalu menghela napas kecil. Baiklah. Mereka pun melangkah menuju mobil bersama, dua perempuan yang sebelumnya berdiri di sisi berlawanan, kini duduk dalam satu ruang yang sama, membawa luka, rasa bersalah, dan awal dari sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Di dalam mobil, Yutika menoleh ke kursi belakang. Halo, Aksa, sapanya pelan,
mencoba tersenyum. Bocah itu hanya memeluk tas kecilnya lebih erat dan memalingkan wajah ke jendela. La tak menjawab. Kinara menangkap sikap itu. La menoleh dan mengusap kepala Aksa lembut. Aksa, ucapnya tenang. Sapa Oma dulu. Aksa ragu sejenak, bola matanya bergerak ke arah Yutika, lalu kembali ke Kinara. Dengan suara pelan nyaris tak terdengar, ia akhirnya berkata, "Halo, Oma." Kalimat singkat itu membuat napas Yutika tersendat. Matanya langsung berkaca-kaca. La menoleh cepat ke arah jendela, berusaha menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. "Terima kasih," katanya lirih, lalu kembali menatap Kinara. "Dan, aku minta maaf." Kinara menoleh. "Maaf atas semua sikapku sebulan lalu," lanjut Yutika, suaranya bergetar. "Kata-kataku, kemarahanku, semuanya tidak pantas. Aku terlalu dikuasai amarah dan rasa takut." Kinara terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Sebagai permintaan maaf," Yutika melanjutkan, "izinkan aku mengajakmu makan siang." Kinara tersenyum tipis dan langsung menggeleng. 122. "Maaf, Bu. Tidak bisa." Yutika tak menyerah. "Anggap saja sebagai balas budi. Kamu sudah menyelamatkanku hari ini." Kinara menarik napas dalam, kali ini ia menggeleng lebih tegas. "Bukan soal itu, aku benar-benar harus kembali ke rumah sebelum sore." Mobil melambat ketika mereka mendekati sebuah bengkel besar di pinggir jalan. Kinara menoleh ke sopir. "Pak, bisa turunkan saya di depan bengkel itu saja?" Sopir menoleh ke Yutika, menunggu instruksi. Yutika akhirnya mengangguk, dan mobil berhenti perlahan. Kinara membuka pintu, lalu menoleh sekali lagi. "Jaga kesehatan, Bu." Yutika menatapnya dalam-dalam, ada rasa yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. "Kamu, wanita yang kuat, Kinara." Kinara hanya tersenyum kecil sebelum menutup pintu. Mobil kembali melaju, meninggalkan Yutika yang masih terdiam, kali ini menyadari bahwa kebenciannya selama ini telah diarahkan pada orang yang salah. Ponsel Yutika tiba-tiba berdering, memecah kesunyian di dalam mobil. Nama sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Hatinya mendadak terasa tidak enak. "Halo." Suaranya bergetar. Di seberang sana, suara petugas terdengar tegas namun hati-hati. La mengabarkan bahwa Amira mencoba mengakhiri hidupnya dengan membenturkan kepala ke dinding sel. Kondisinya kritis dan telah dilarikan ke rumah sakit Peduli Kasih untuk penanganan darurat. Dunia seakan berhenti berputar. Ponsel itu nyaris terlepas dari genggaman Yutika. Wajahnya memucat, napasnya tersengal, dadanya terasa sesak seolah dihantam sesuatu yang berat. "Pak." "Putar balik," ucapnya lirih, lalu suaranya meninggi karena panik. "Cepat, ke rumah sakit Peduli Kasih sekarang." Sopir langsung memutar setir tanpa banyak tanya. Mobil melaju kencang membelah jalan, sementara Yutika menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. 123. 71. Suasana instalasi gawat darurat rumah sakit Peduli Kasih dipenuhi bau antiseptik dan suara langkah tergesa. Yutika berlari kecil begitu turun dari mobil, napasnya tak beraturan, wajahnya pucat pasi. Seorang petugas segera menghampirinya. "Elbu keluarga dari Nona Amira?" tanyanya cepat. Yutika mengangguk panik. "Bagaimana kondisi keponakan saya? Tolong bilang dia baik-baik saja." Petugas itu menarik napas singkat sebelum menjelaskan, Nona Amira melakukan percobaan bunuh diri dengan cara membenturkan kepalanya ke dinding sel. Saat ini sudah mendapat penanganan awal dan dipindahkan ke ruang observasi. Tubuh Yutika melemas, dia harus berpegangan pada kursi terdekat agar tidak jatuh. "Dok, bagaimana keadaannya?" Suaranya nyaris tak terdengar ketika dokter jaga mendekat. Dokter itu menatap Yutika dengan ekspresi profesional namun serius. Secara fisik, Nona Amira mengalami luka di kepala dan gegar ringan. Untungnya belum terjadi pendarahan serius. Namun, yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah kondisi mentalnya. Yutika menahan napas.
Pasien menunjukkan tanda depresi berat, kecemasan ekstrim, dan kelelahan psikologis. La mengalami tekanan mental yang sudah berlangsung lama. Jika tidak ditangani dengan serius, risiko percobaan bunuh diri berulang sangat tinggi. Air mata Yutika akhirnya jatuh, tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Jadi, anak itu benar-benar tidak baik-baik saja, gumamnya hancur.